Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar bersama-sama bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Semua pekerjaan Allah dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dan bahwa keselamatan adalah karunia Allah oleh karena kasih-Nya yang besar. Di dalam Kristus kita telah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Dan semuanya itu adalah berkat kasih karunia Tuhan. Keselamatan adalah karya Tuhan melalui anugerah oleh iman. Keselamatan itu lengkap atau sempurna, dan semua aspek keselamatan kita di dalam Kristus Yesus membuat kita semua layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Keselamatan kita di dalam Kristus adalah pekerjaan yang sudah selesai. Keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah dengan merobohkan tembok pemisah. Dan kita telah melihat salah satu tembok pemisah yang telah dirobohkan Kristus, yaitu kekudusan Tuhan melalui karya kematiannya di kayu salib untuk menguduskan kita, yaitu menyucikan kita dari segala dosa. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan tentang dosa sebagai tembok pemisah yang telah dirobohkan juga oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Surat Galatia mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu terpisah dari Tuhan karena manusia berada di bawah kuasa dosa. Roma 3 ayat 23 menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah gagal, telah meleset dari sasaran, yaitu kemuliaan Allah atau karakter kudusnya. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua, Yesaya mengingatkan Israel bahwa meskipun Tuhan memiliki kuasa dan keinginan untuk membebaskan manusia dari dosa, tetapi Dia tidak dapat bertindak bertentangan atau mengabaikan kekudusannya. Dosa menciptakan penghalang antara Tuhan dan manusia. Hal ini berlaku untuk orang yang tidak percaya, yang hanya bisa datang kepada Tuhan melalui Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran ini juga berlaku untuk orang yang sudah percaya di dalam Kristus. Meskipun mereka telah diselamatkan dan memiliki jalan masuk kepada Tuhan di dalam Kristus, namun persekutuan dengan Tuhan sebagai anak-anaknya dipatahkan oleh dosa. Dosa yang harus diakui terlebih dahulu, sehingga persekutuan dengan Allah dapat dipulihkan dan Tuhan dapat menjawab doa. Mazmur 66 ayat yang ke-18 menuliskan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dosa telah mematahkan hubungan orang percaya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penghalang dosa adalah salah satu alasan mengapa Allah dalam kasih-Nya yang besar memberikan anaknya untuk mati di kayu salib demi dosa manusia. Berkenaan dengan dosa, ada 3 aspek dosa yang olehnya Yesus mati di salib. Yang pertama adalah dosa yang diperhitungkan. Roma 5 ayat 12 mengajarkan kita fakta tentang dosa yang diperhitungkan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adam adalah manusia pertama, dan karena hubungan alamiah kita dengannya, dosanya diperhitungkan kepada seluruh umat manusia. Tuhan memandang umat manusia seolah-olah kita semua berdosa di dalam Adam atau berdosa dengan Adam.
Tetapi hal ini kita juga melihat ada kasih karunia Allah yang besar seperti yang dijelaskan Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 18. Yang kedua adalah dosa yang kita warisi. Alkitab mengajarkan fakta bahwa sebagai keturunan Adam, semua anak dilahirkan dengan sifat berdosa yang diwarisi dari orang tuanya. Efesus 2 ayat 1 sampai 3 menuliskan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah Kejadian 5 ayat 3, Mazmur 51 ayat 5, Mazmur 58 ayat 3 yang menyatakan bahwa manusia tidak berbuat dosa dan menjadi orang berdosa, melainkan manusia berdosa karena manusia adalah orang berdosa. Yang ketiga adalah dosa pribadi. Dosa ini mengacu pada sifat berdosa dari warisan dosa, yaitu perbuatan atau tindakan dosa yang sebenarnya dilakukan semua orang karena mereka adalah orang berdosa. Dosa-dosa yang seperti itu, saudara, mendatangkan hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Karena Tuhan itu kudus dan manusia berdosa, maka keadilan Tuhan yang sempurna telah melawan manusia dan menyatakan manusia bersalah di bawah hukuman dosa dengan hutang yang harus dibayar. Hukum Perjanjian Lama berfungsi sebagai surat dakwaan. Ini menunjukkan manusia bersalah dan di bawah hukuman dosa. Bapak Ibu bisa membaca Roma 3 ayat 19 sampai 20, Galatia 3 ayat yang ke-19, Galatia 3 ayat 22 dan Kolose 2 ayat yang ke-14. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia sudah mati, dilumpuhkan karena kondisi berdosanya. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 18 sampai Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia telah berdosa, baik yang tak bermoral maupun yang bermoral, maupun orang-orang religius, semuanya telah berdosa. Semuanya telah kehilangan tanda kekudusan Tuhan dan berada di bawah hukuman dosa, yaitu maut. Satu-satunya harapan manusia adalah dalam kebenaran Tuhan yang Ia sediakan melalui iman dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Hal berikutnya yang berkaitan dengan dosa adalah kematian rohani. Rasul Paulus mengajarkan semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Posisi manusia dalam Adam membawa kematian rohani, akhirnya kematian fisik, dan akhirnya kematian kekal, yaitu pemisahan kekal dari Tuhan. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan dalam Roma 5 ayat 12 kita membaca, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kematian adalah konsekuensi yang luar biasa dari dosa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia tidak hanya dipisahkan dari Tuhan oleh dosa, oleh karakter kudus Tuhan dan oleh hukuman dosa, tetapi dihadapkan pada masalah kematian rohani dan kebutuhan hidup rohani. Karena mati secara rohani,
manusia membutuhkan kehidupan rohani dan kehidupan kekal yang hanya bisa datang melalui kelahiran baru dan posisi baru di dalam Kristus sebagai sumber kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur sebab Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sehingga kita layak beroleh persekutuan dengan Tuhan dan menerima hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus